Oke, hari ini kita akan membahas mengenai kesetimbangan benda tegar ya. Jadi kesetimbangan benda tegar itu ada 3 sih. Benda dikatakan setimbang jika kita tinjau berikut ini ya. Misalnya yang pertama, sebuah benda dikatakan setimbang rotasi apabila ya, nih ini kan ada gaya-gaya nih. Nah, si gaya ini kan bisa menyebabkan sebuah benda berrotasi. Nah, bagaimana sebuah benda dikatakan setimbang rotasi, yaitu apabila jumlah gaya yang bekerja secara translasinya tidak sama dengan 0, tapi jumlah gaya torsinya adalah 0. Kan torsi kan yang menyebabkan sebuah benda berrotasi, tapi di sini T-nya sama dengan 0. Maka dikatakan setimbang rotasi. Sekarang kalau setimbang translasi, artinya apa? Sigma F-nya harus sama dengan 0 ya, sementara sigma T-nya sama dengan sigma torsinya tidak sama dengan 0 gitu. Nah, sekarang sebuah benda dikatakan setimbang rotasi, setimbang ya, baik rotasi dan translasi adalah ketika jumlah gaya yang bekerja pada gaya tersebut adalah 0 dan torsinya juga 0 ya, begitu. Itu syaratnya. Oke, kita langsung ke pembahasan yang pertama. Contoh soal yang pertama yaitu mengenai mengenai kesetimbangan pada tali. Nah, contohnya seperti ini. Di sini ada ada benda yang diikatkan ke tali ya. Nah, talinya dimatikan di sini ya. Yang satu membentuk 30 derajat, yang satu lagi 60 derajat. Oke. Di sini ada keterangannya. Diketahui M-nya 10 kg, ditanyanya adalah T1 dan T2 itu berapa. Nah, di sini besar T1 dan T2 itu akan berbeda ya. Jawab. Oke, untuk pertama kita harus memproyeksikan terlebih dahulu gaya-gaya yang bekerja di sini. Kita tinjau T2. T2 dia kan sudutnya di sini nih. Asalnya sudutnya di sini ya 30 derajat. Sudut yang di sini akan sama sudut seberangnya ya, menyeberang. Oke. Nah, maka di sini kan T2 ini kita proyeksikan ke X dan ke Y. Berarti nanti kalau di X itu menjadi T2 cos 30. Kalau di Y berarti T2 sin 30 ya. Nah, kemudian yang T1. Nah, lihat nih T1. Nah, dia sudut di sininya adalah 60 derajat. Maka sudut seberangnya adalah 60 derajat juga. Sama ya terhadap sumbu X-nya. Kita proyeksikan juga ini jadi T1X, yang ini jadi T1Y. Berarti kalau T1X, T1 dikalikan dengan cos 60. Kalau T1Y berarti T1 dikalikan sin 60. Nah, jangan lupa di sini ada benda nih yang digantungkan. Benda yang digantungkan ini berarti ada gaya apa? Gaya berat. Arahnya ke sumbu Y tapi mengarah ke bawah ya. Nah, dari sini kita tinjau satu-satu. Kita tinjau sumbu X. Nah, ditinjau di sumbu X ada apa aja? Kita tandai. Ditinjau sumbu X berarti ada T2X ke kanan dan ada T1X ke kiri ya. Nah, sekarang tinjau sumbu X tadi. Sigma Fx itu harus sama dengan 0 ya. Kalau ini kan kesetimbangannya adalah kesetimbangan translasi ya. Nah, sigma Fx sama dengan 0. Di mana tadi yang ada di X itu hanya ada T1 dan T2. Nah, T1-nya ke kiri berarti kita tandai minus. T2-nya ke kanan berarti positif ya. Nah, T1 ini pindah ruas jadi positif di sini. Ya, berarti T2X sama dengan T1X. T2 itu akan sama dengan, nih lihat T2X akan sama dengan T2 dikalikan dengan cos 30 ya. Maka T2 cos 30 sama dengan T1 cos 60 derajat. T2 cos 30 itu setengah akar 3 sama dengan T1 kali setengah ya. Nah, karena ini sama nih ada setengah kanan kiri boleh coret ya, dibagi setengah. Oke, maka sisanya adalah T2 akar 3 sama dengan T1. Ini adalah persamaan ke-1 ya. Sekarang kita menuju ke setelah meninjau sumbu X berarti kita harus tinjau sumbu Y. Nah, di sumbu Y ada apa aja? Ada berapa gaya? Ada 3, yaitu T1Y, T2Y dan W ya. Berarti T1Y karena mengarah ke atas, ini kita asumsikan positif, T2Y juga positif, W itu ke arah bawah berarti negatif ya. Nah, di sini kita masukkan T1Y ditambah T2Y min W sama dengan 0. Min W kita pindah ruaskan jadi positif ya. T1Y tambah T2Y sama dengan W. Nah, T1Y itu akan sama dengan T1 sinus 60 derajat ditambah T2Y itu T2 sin 30 sama dengan W itu adalah massa kali gravitasi ya.
Sin 60 itu setengah akar 3, sin 30-nya setengah. Ini masanya tadi di soal adalah 10 dan gravitasinya 10. Nah, ini kita tulis lagi saja. Berarti setengah akar 3 T1 ditambah setengah T2 sama dengan 100. Nah, di sini kan ada penyebut nih, 2 dan ada 2. Nah, kita kalikan aja 2 semuanya ya. Berarti setengah akar 3 T1 dikali 2 itu sama dengan akar 3 ya. Kemudian setengah T2 dikalikan 2 itu adalah T2, 100 dikalikan 2 adalah 200. Kita punya persamaan kedua. Setelah itu kita substitusikan persamaan ke-1 ke persamaan kedua. Tadi persamaan 1 adalah T2 akar 3 sama dengan T1 ya. Nah, substitusi ke persamaan 2. Nah, ini adalah persamaan 2 nih. T1 akar 3 ditambah T2 sama dengan 200 ya. Maka T2 akar 3 dikali nah, ini kan T1 kita ganti jadi T2 akar 3 ya. Berarti T2 akar 3 dikali akar 3 ditambah T2 sama dengan 200. Akar 3 dikali akar 3 itu jadi 3 ya. 3T2 ditambah T2 200. Berarti 4T2 sama dengan 200. Berarti kalau T2-nya ada aja adalah 200 dibagi 4 yaitu 50 Newton ya. Nah, substitusikan. Nah, sekarang kita tahu bahwa T2 itu adalah 50 Newton. T2 50 Newton ini boleh kamu substitusikan ke persamaan 1. Maka kamu dapatkanlah T1 sama dengan 50 akar 3 gitu. Ini soal nomor 1 ya. Nah, oke, sebuah batang yang panjangnya AB dan beratnya W ya, dipasang sebuah engsel sehingga batang AB dapat bergerak bebas berputar pada engsel. Tentukanlah tegangan tali T ya. Nah, gini. Ini ada tiang ya. Kemudian ini ada batang. Nah, batangnya itu ditempelkan ke sini. Di sini ada engsel ya. Nah, yang ditanyakannya adalah berapa gaya tegang tali. Ini jika talinya diputuskan nanti juga dia bisa bergerak berrotasi ya. Nah, sketsa yang seperti ini tuh contohnya adalah kalau misalnya saya pasangkan di sini ada ada benda ya. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-harinya adalah lampu lalu lintas ya. Dia kan agak menjorok ke jalan ya, tapi tiangnya kan di pinggir jalan tuh. Nah, itu kan setimbang tuh. Nah, itu menerapkan hukum yang seperti ini ya gitu. Oke. Yang pertama, di sini kita lihat dulu ini ada gaya tegang tali ya. Gaya tegang talinya karena ini miring maka harus kita proyeksikan. Nah, kita proyeksikan ke arah Y dan ke arah X ya. Berarti kita punya TX, kita punya TY. Tapi yang mana yang kita lihat? Nah, di sini ini adalah merupakan kesetimbangan rotasi ya. Yang mana yang akan menyebabkan berotasi? TX atau TY? Pastinya adalah TY karena Y ini bertegak lurus dengan L-nya ya. Kalau TX ini ada di porosnya ya. Nah, berarti ini tidak menyebabkan benda berrotasi. Kemudian di sini benda memiliki massa, berarti punya gaya berat yang tepat di tengah-tengahnya. Berarti ini W. Nah, gaya berat ini menyebabkan berrotasi tidak? Tentu saja ya. Nah, penyelesaiannya terhadap titik A, maka sigma tau sama dengan 0 ya. Nah, di sini kan kata kuncinya di atas berputar. Berarti di sini harus kita carinya adalah kesetimbangan rotasi ya. Nah, kita lihat nih apa saja tadi yang menyebabkan rotasi, ada TY, ada W ya. Nah, oke. W kita tarik ke sini, kita tarik W ke poros, berarti ini searah jarum jam, berarti ini nilainya positif ya. TY kita tarik ke poros, berarti ini melawan arah jarum jam, berarti ini negatif ya. Maka ingatkan tau itu sama dengan F kali R ya. Berarti di sini F-nya adalah W, R-nya itu adalah jarak dari poros ke gaya W. Nah, W itu ada di setengah dari panjang, berarti setengah kali AB. Nah, kemudian TY. TY itu kan akan sama dengan T sin theta ya. Berarti gayanya adalah T sin theta.
Nah, dikali R-nya. R-nya adalah jarak TY ke A. Berarti sepanjang AB. Berarti kita kalikan dengan AB. Sama dengan 0. Ini minus, kita pindahkan. Berarti ini jadi plus. Jadi W dikali setengah AB sama dengan T sin theta kali AB. AB-nya sama, kita coret ya. Maka sisanya adalah T sin theta sama dengan setengah W. Dimana yang akan kita cari adalah T-nya. Berarti kalau kita cari T-nya aja, berarti setengah W dibagi dengan sin theta. Setengah W dibagi dengan sinnya berapa nih sudutnya? 30. Berarti dibagi dengan 30, sin 30. Sin 30 itu setengah, berarti setengah W dibagi setengah. Setengahnya coret kan? Berarti sisanya W. Maka tegangan talinya sama dengan tegangan talinya sama dengan gaya beratnya ya. Oke, soal berikutnya. Nah, soal berikutnya seperti ini. Aplikasi dalam kehidupan sehari-harinya adalah contohnya. Misalnya seseorang ingin membentulkan atap rumah. Nah, biasanya kan pakai tangga tuh. Tangga disenderkan ke tembok kan. Nah, seperti itu. Kita cari bagaimana cara menentukan kesetimbangannya ya. Contohnya, sebuah batang AB panjangnya 5 meter bersandar pada dinding yang licin di titik B. Sudut yang dibentuk oleh batang AB dengan alasnya adalah 53 derajat dan berat batangnya adalah W. Jika pada saat tersebut batang AB tepat akan tergelincir, tentukanlah koefisien gesek statis antara batang di titik A dan alasnya. Oke. Berarti diketahuinya AB itu adalah panjang batangnya L sama dengan 5 meter. Tetanya adalah sudutnya 53 derajat. Ditanyakannya adalah koefisien gesek statisnya ya. Nah, tadi ada kata kuncinya nih. Ada licin di titik B. Nah, berarti di sini di titik B ini adalah bidangnya licin ya. Nah, yang harus kita lakukan pertama-tama adalah menggambar gaya-gaya yang bekerja. Oke, di sini ada batang. Batang ketemu dengan lantai, berarti harus ada gaya normal. Normal benda pada bidangnya. Bendanya batang, bidangnya lantai. Berarti ke atas ya, tegak lurus bidang. Berarti ini adalah normal di A. Kemudian tadi permukaan si A ini merupakan bidang kasar, berarti ada gaya gesek. Nah, gaya geseknya itu seakan melawan arah gerak benda. Ini kan diprediksikan ini akan turun ke bawah, maka ini akan maju ke sana kan. Maka gaya geseknya adalah ke kanan ya. Kemudian batang juga punya massa. Kalau punya massa berarti punya gaya. Gayanya gaya berat ya. Gaya berat selalu berada di setengah dari panjangnya. Kemudian si ujung batangnya dia nempel di tembok B, ya kan? Berarti ada gaya yang tegak lurus dengan bidang, yaitu gaya normal di B. Nah, di sini karena dia ditanyakannya adalah koefisien gesek statis, di mana nanti ketika tepat akan turun ke sini, ya. Oke. Kemudian setelah itu kita tinjau benda di sumbu X ya. Kita tinjau benda di sumbu X sama dengan 0. Nah, di sini berarti ada NB min FA. Boleh FA min NB boleh. Ini nanti hasilnya akan sama aja. Jadi NB sama dengan FA ya, di mana FA ini adalah gaya gesek. Ingat, rumus gaya gesek itu adalah mu dikali NA ya. Maka NB sama dengan mu dikali NA. Ini adalah persamaan ke-1 ya. Kemudian tinjau gaya-gaya di sumbu Y. Nah, secara translasi gaya di sumbu Y ada NA, ada W ya. W-nya ke bawah, NA-nya ke atas. Berarti NA min W sama dengan 0. Maka NA sama dengan W. Nah, kalau kita substitusikan ke persamaan 2 ini ke persamaan 1, maka kita bisa mendapatkan bahwa NB itu sama dengan mu ya. Karena NA-nya sama dengan W, berarti mu dikali dengan W ya, begitu. Oke. Kemudian kita tinjau gerak rotasinya. Nah, di mana ingat gerak rotasi itu tau sama dengan F kali R gitu kan. Maka kita harus tahu dulu R-nya, jaraknya. NB, nah NB di sini NB, jarak dia ke porosnya kan A nih. Jarak dia ke poros berarti yang mana? Berarti sepanjang BO ya. Nah, berarti karena sepanjang BO yang kita ketahui itu adalah si AB aja, maka AB ini kita proyeksikan ke sini. Ya, berarti ini menjadi L sin theta, ya.
Nah, WB itu jaraknya berarti dari mana ya? Dari sini ke sini gitu kan. Nah, berarti jarak ini dari sini ke sini sama dengan L setengah L dikalikan dengan cos theta, nutup sudut ya. Kalau yang ini itu sama dengan buka sudut ya. Artinya nanti ketika ini sudutnya dibuka kan ini nih ke sini, tegak ke sini sama dengan yang ini. Ya, gitu. Jadi F sama dengan tegak lurus R ya. Nah, oke, paham. Kemudian kita substitusikan kemudian kita ke sini. Sigma tau sama dengan 0. Nah, yang menyebabkan dia berotasi yang mana? Berarti ada yang NB dengan yang W yang menyebabkan benda berotasi. Kenapa FA sama NA enggak? Ya, toh dia ada di poros, R-nya 0 gitu kan, enggak dimasukkan. Oke. NB kita tarik ke poros, berarti nanti dia akan bergerak melawan arah jarum jam, berarti ini negatif ya. W dia kita tarik ke poros, berarti dia akan searah jarum jam, berarti dia positif ya. Min NB ini F dikalikan R-nya adalah L panjang AB tapi diproyeksikan kan dari depan sudut, berarti dikalikan dengan sin theta ditambah W dikali W itu ada setengah, berada di setengah dari panjang batang dikalikan dengan cos theta sama dengan 0. Oke. NB-nya kita pindahkan ke sebelah sini. Berarti didapatkan W setengah dikali L cos theta sama dengan L sin theta ya. Maka di sini L-nya sama, kita boleh coret. Sisanya adalah W dikalikan setengah cos theta, theta-nya adalah 53 sama dengan NB sin theta ya. Sinnya sin theta, theta-nya 53 juga. Berarti cos 53 itu adalah 0,6 ya. Berarti kita dapatkan W dikali setengah dikali 0,6 ya. Boleh duanya coret, 0,6 dibagi 2 itu 0,3 sama dengan NB sin 53 adalah 0,8. Maka 0,3 W sama dengan 0,8 NB. Didapatkanlah NB adalah 0,3 dibagi 0,8 W atau sama dengan 3/8 W. Ini adalah persamaan ketiga. Nah, substitusi persamaan ketiga ini ke persamaan satu. Mana yang persamaan satu? Yang ini. NB sama dengan mu dikali NA. Oke, NB sama dengan mu dikali NA. NB-nya itu 3/8 W. Ya, sama dengan mu A. Nah, ini kenapa jadi W? Tadi persamaan 2 bahwa NA sama dengan W. Ya, maka NB sama dengan mu A dikali dengan W. Maka di sini W kanan kirinya sama kan? Nah, didapatkanlah bahwa koefisien gesek di titik A ini adalah 3/8 gitu. Ya, selesai.